Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Dianafi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur perulangan pada bahasa basic. Konsep struktur perulangan atau looping merupakan satu blok perintah yang sama secara berulang-ulang. Penerapan struktur perulangan pada pemrograman basic dibagi menjadi dua, yaitu perulangan sederhana dan perulangan bersarang. Untuk perulangan sederhana, kita bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama, perulangan menggunakan for next. Yang berikutnya, perulangan menggunakan while when. Kemudian yang berikutnya, perulangan menggunakan do loop until. A. Perulangan for next. Format penulisan sebagai berikut. For diikuti pencacah atau merupakan variabel pengendali jalannya perulangan, menentukan nilai awal dan nilai akhir. Kata kunci step dan bilangan peningkatan merupakan kelipatan dari nilai awal. Untuk bilangan peningkatan bisa ditulis atau tidak dituliskan. Apabila tidak dituliskan, maka nilai defaultnya adalah 1. Kemudian dilanjutkan, perintah-perintah di sini digunakan untuk menampilkan hasil dari perulangan. Kemudian ditutup dengan kata kunci next. Contoh penggunaan perulangan for next. Untuk menampilkan bilangan 0 sampai dengan 10 bisa menggunakan format sebagai berikut. For i sama dengan 0 to 10, print i. Maka pada hasil eksekusi akan muncul tampilan urutan 0 sampai dengan 10. Contoh kedua untuk perulangan for next dengan kata kunci step. Di sini program akan menampilkan urutan bilangan kelipatan 2 karena di sini dituliskan step 2 yang dimulai dari 0 sampai dengan 10. Contoh perulangan for next dengan menggunakan basic compiler. Contoh perulangan for next dengan menggunakan kata kunci step pada basic compiler adalah sebagai berikut. Di sini akan muncul bilangan kelipatan 2 yang dimulai dari 0 sampai nilai akhirnya 10. Contoh ketiga, penggunaan perulangan for next dengan nilai awal, nilai akhir, dan nilai peningkatan yang diinput oleh pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan kelipatan dan batas akhir. Untuk bilangan awal di sini adalah sama dengan bilangan kelipatan karena dituliskan variabel yang sama. Untuk hasil eksekusi
Misalkan di sini kita berikan nilai kelipatan itu kita isikan 9, kemudian batasannya 50, maka bilangan perulangan yang akan muncul adalah diawali dengan bilangan 9, kemudian kelipatan dari 9 yaitu 18, 27, 36, dan 45. Jika kita jalankan kode program pada basic compiler, maka tidak akan muncul tampilan input. Jadi kita harus menginput secara manual. Di sini kita akan coba memasukkan input nilai awal dan kelipatannya adalah 3, kemudian nilai akhirnya 20. Maka nilai perulangan yang akan muncul adalah merupakan bilangan yang dimulai dengan 3 dilanjutkan dengan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. B. Perulangan menggunakan while when. Merupakan jenis perulangan bersyarat. Pada perulangan while when, perintah-perintah dalam blok perulangan akan dijalankan jika kondisi atau syarat untuk melakukan perulangan terpenuhi. Format penulisan perulangan while when adalah sebagai berikut. While, kemudian diikuti syarat, perintah-perintah, kemudian ditutup dengan when. Contoh penggunaan perulangan while when untuk melakukan validasi atau pemeriksaan input dari penggunaan program. Misalkan pengguna diminta untuk memasukkan bilangan dengan nilai maksimal 100. Apabila pengguna memasukkan nilai bilangan di atas 100, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan ulang bilangannya. Kode programnya sebagai berikut. Di sini kita tuliskan while kemudian diikuti dengan syarat, yaitu bil di sini adalah bilangan yang akan kita masukkan dengan syarat apabila bilangan yang dimasukkan lebih dari 100, maka akan muncul tampilan input salah, mohon ulangi. Kemudian akan dilanjutkan dengan perintah untuk memasukkan bilangan. Bilangan di sini adalah maksimal 100. Apabila nilai yang dimasukkan kurang dari 100, maka tampilan yang muncul adalah terima kasih. Silahkan lihat contoh untuk hasil eksekusi berikut. Di sini dicontohkan ketika kita memberikan atau menuliskan nilai bilangan 115, maka akan muncul tampilan input salah, mohon ulangi. Kemudian coba lagi dengan memasukkan bilangan 500. Akan muncul tampilan sama, yaitu input salah, mohon ulangi. Kemudian akan minta untuk masukkan kembali bilangan, kita tuliskan 50, karena 50 ini kurang dari 100, maka program akan menampilkan tampilan terima kasih. Perulangan dulup until merupakan jenis perulangan bersyarat. Perbedaan dengan perulangan while when, dengan menggunakan perulangan dulup until, maka perintah-perintah dalam blok perulangan akan dijalankan
terlebih dahulu sebanyak 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi atau syarat untuk melakukan perulangan. Adapun format penulisan perulangan dulup antil adalah sebagai berikut. Kata kuncinya do, kemudian diikuti dengan perintah-perintah, kemudian loop, spasi until, diikuti dengan kondisi. Contoh penggunaan dulup until, di sini kita akan melakukan validasi untuk memasukkan bilangan genap. Apabila bilangan yang dimasukkan itu adalah bilangan ganjil, maka program akan memunculkan tampilan untuk memasukkan atau mengulangi perintah masukkan bilangan genap. Dan apabila bilangan yang dimasukkan itu bilangan genap atau bilangan yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul tampilan terima kasih. Untuk format kode programnya dengan menuliskan do, kemudian diikuti dengan perintah-perintah. Di sini kita menuliskan perintah untuk masukkan bilangan genap. Kemudian loop, kata kunci loop, until, diikuti dengan syarat yaitu bil modulus 2 sama dengan 0. Apabila nilai sudah memenuhi syarat, maka akan muncul tampilan terima kasih. Hasil eksekusi, tampilan pertama yang muncul adalah masukkan bilangan genap. Apabila bilangan yang dimasukkan angka 1, maka akan muncul lagi perintah masukkan bilangan genap. Di sini contohnya kita isikan angka 3, maka muncul lagi dan seterusnya sampai ketika bilangan yang dimasukkan sudah benar atau bilangan genap, maka akan muncul tampilan terima kasih. Ini tampilan ketika kode program dijalankan pada basic compiler, maka nanti untuk tampilan input tidak akan muncul, maka kita harus mengisi manual. Bisa kita lihat di sini kita akan input bilangan 8, maka akan muncul tampilan terima kasih. Kemudian apabila kita input dengan bilangan 5, maka hasil yang muncul tampilan error. Memang untuk basic compiler ini ada beberapa fitur yang belum support ya. Yang kedua adalah perulangan bersarang atau nested loop. Merupakan perulangan yang terdapat di dalam perulangan lain. Jadi di dalam perulangan bersarang ini memiliki variabel pengendali perulangan atau kondisi penentu perulangan lebih dari 1. Biasanya menggunakan perulangan for next. Contoh penggunaan perulangan bersarang. Di sini kita contohkan untuk menampilkan tabel perkalian dengan dua variabel yaitu I dan J. Untuk I itu nilainya 1 sampai dengan 3 dan J itu 1 sampai dengan 10. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Contoh menuliskan atau menjalankan kode program untuk perulangan bersarang pada basic compiler. Bisa kita lihat sebagai berikut. Maka akan muncul tabel perkalian. Demikian untuk materi struktur perulangan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.